Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yulita Suandari, NIM 1910426575. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis perkreditan. Anggota kelompok, saya sendiri Yulita Suandari, Yuriska Wulandari, Fitri Anitasari, Doniari, Febriana Fitri PS, Theodora. Analisis perkreditan, kredit atau kepercayaan atau creditor. Kepercayaan pihak bank atau kreditur kepada nasabah atau debitur. Di mana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kredit atau pengkreditan. Menurut Thomas Yanto, DKK, yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi yang pertama, mempersiapkan pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk memenuhi kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemimpin dari pemohon kredit nasabah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian analisis kredit adalah suatu kegiatan analisis dan penilaian berkas dan data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit. Sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan adalah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Anitasari. Yang akan saya bacakan adalah fungsi analisis perkreditan. Kegiatan analisis memiliki arti penting bagi bank, karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Penyebutan fungsi analisis kredit adalah sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk memenuhi nasabah. Sarana untuk mengendalikan risiko yang akan dihadapi bank, syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Pertimbangan. Perbankan kreditur, jenis kredit yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian, jaminan yang dimiliki, laporan keuangan beberapa periode, kelayakan usaha, perusahaan debitur, beban biaya, persyaratan perolehan modal, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu dana yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Febriana Fitri Permatasari. Dari kelompok 5 akan melanjutkan materi penjelasan analisis pengkreditan. Unsur-unsur pemberian kredit. Yang pertama, kepercayaan. Bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Yang kedua, kesepakatan. Menyepakati terlebih dahulu hal yang menjadi kewajiban masing-masing pihak dan memberikan sanksi bila melanggar. Yang ketiga, jangka waktu. Waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut berakhir. Resiko, kondisi ketidakpastian di masa mendatang. 4. Balas jasa, keuntungan yang diterima bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Untuk materi penjelasan saya, yaitu prinsip analisis perkreditan 5C. Prinsip analisis perkreditan 5C, yang pertama, karakter atau watak. Karakter merupakan permohonan kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain. Yang kedua, capacity atau kemampuan. Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Yang ketiga, kapital atau modal. Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya. Yang keempat, condition atau kondisi. Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap ruang lingkup perusahaan. Yang kelima, kolateral atau jaminan, menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Yang selanjutnya adalah prinsip analisis perkreditan 7P,
Yang pertama, personality, yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua, party, yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Payment merupakan suatu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja yang untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Profitability untuk menganalisis bagaimana cara kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang terakhir, protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Saya Yuriska, saya akan melanjutkan membaca tentang prinsip analisis perkreditan 3R. Yang pertama ada retur, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam setelah mendapatkan kredit. Apakah hasil tersebut cukup untuk menutup hasil pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus. Yang kedua ada payment, sebagai kelanjutan dari retur di atas, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian kembali kredit. Yang ketiga ada risk breaking activity, yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon peminjam untuk menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi suatu hal yang di kemudian hari yang tidak diinginkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.